Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kali ini saya akan membahas lagi sebuah alur cerita film yang dimana film kali ini berjudul Subura. Subura adalah film yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Stefano Sollima. Faktanya film ini berdasarkan pada novel yang diangkat pada tahun 2013 dengan nama yang sama oleh Carlo Bonini. Dan saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang penjelasan filmnya dikarenakan takut spoiler di awal. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa siapkan kopai dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk intro. Film bermula ditampilkannya seorang paus yang sedang berada di ruangan. Dia sedang memanggil salah seorang asistennya untuk membicarakan sesuatu hal yang sepertinya sangat penting. Kemudian dia mengusap kepala asistennya tersebut. Lalu cerita berlanjut di tanggal 5 November 2011. Dalam sebuah rapat RUU, terlihat Filippo Malgradi yang diperankan oleh Pier Francesco Favino, seorang anggota parlemen Italia. Mereka ingin mengubah klasifikasi wilayah administrasi untuk bertujuan membuat proyek real estate di Ostia, sehingga bisa berubah menjadi seperti kota Las Vegas. Lalu scene berpindah ke sebuah villa yang sedang diadakan pesta yang dihadiri oleh orang-orang penting dan tampak seorang wanita cantik sedang berdansa sendiri. Dia bernama Sabrina yang diperankan oleh Giulia Elletra. Dia bertemu dengan Germo yang bernama Sebastian. Pulang dari kantor parlemen, rupanya Filippo langsung masuk ke sebuah hotel. Dan ternyata Sabrina, wanita yang tadi kita lihat, dia membawa seorang wanita lagi yang bernama Elena. Dia adalah PSK yang di bawah umur. Mereka pun akhirnya celepot. Di tempat lain dalam kondisi kebakaran dan hujan, sekelompok gangster sedang menyiksa seseorang. Gangster ini dipimpin oleh orang yang bernama Aureliano. Bahkan dengan kejam dia menggunakan sebuah palu besar untuk menghajar kaki pria itu dan mengancam meminta tanda tangannya. Setelah aksinya ini, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Skep untuk menyampaikan bosnya yang dipanggil samurai tentang tugas yang sudah dilakukannya. Dan inilah dia sosok yang dipanggil samurai. Ternyata dia adalah pria tua yang berkacamata. Lalu dia bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Roach. Dulu mereka adalah prajurit yang membasmi teroris. Faktanya, samurai sekarang menjadi seorang bos mafia besar. Dan Roach ingin mendapat bagian darinya, namun samurai menolaknya. Kembali ke hotelnya, Filippo yang sedang celepot, rupanya mereka sambil menikmati obat-obatan terlarang. Elena yang masih di bawah umur, dia menikmati barang haram tersebut hingga membuatnya tewas. Hingga Sabrina menghubungi temannya untuk membantu mereka. Kembali ke seorang paus yang ternyata dia memutuskan untuk mundur. Karena keputusannya itu, sang asisten pun memutuskan untuk memberitahu pimpinan Vatikan lainnya. Kembali ke Aureliano yang sedang berada di pub miliknya. Dia berbicara kepada pacarnya untuk memutuskan tempat itu takkan dia jual, dikarenakan akan sangat bernilai tinggi ketika berubah menjadi seperti Las Vegas. Dan setelah perbincangan tersebut, mereka pun akhirnya celepot. Kembali ke hotel, Filippo dia pulang ke rumahnya, sedangkan Sabrina dibantu dengan temannya yang bernama Dagger. Mereka membawa mayat Elena, lalu mereka tenggelamkan ke sebuah danau. Dan sekarang waktu menunjukkan tanggal 6 November 2011. Di malam hari, si Germo Sebastian dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya sepertinya kecewa dengan sikap anaknya ini. Lalu tiba-tiba ayahnya memutuskan untuk pulang. Sebastian pun pergi untuk naik mobilnya. Tanpa diduga, ayahnya naik ke benteng sungai, lalu dia bunuh diri dengan melompat. Setelah itu di sini terungkap dua orang yang datang menemui Sebastian. Mereka adalah suruhan orang yang memberi hutang kepada ayahnya. Karena tidak mampu untuk melunasi hutangnya, itulah alasan ayahnya untuk bunuh diri. Kembali ke si Dagger yang sengaja datang ke kantor Filippo. Karena dia mengetahui kejahatan Filippo hingga membuat si Elena tewas. Hal itu dia lakukan untuk memerasnya.
Kemudian kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Manfredi. Dia adalah seorang rentenir yang sekarang menagih langsung kepada Sebastian, sekaligus dia adalah kakaknya dari Dagger. Manfredi memberinya waktu seminggu untuk menyerahkan villa di mana dia sering mengadakan pesta berikut semua uangnya sebagai ganti hutang ayahnya. Kembali ke Filippo di gedung parlemen, dia meminta bantuan temannya, Scab, untuk memberi pelajaran bagi Dagger yang memerasnya. Dan untuk suruhannya itu, kalian pasti sudah dapat menebaknya. Ya betul, dia adalah Aureliano. Dia langsung mendatangi Dagger dan memperingatkannya untuk tidak memeras Filippo. Dan karena Dagger tidak kooperatif, inilah yang dilakukannya. Hingga akhirnya Dagger pun tewas. Sekarang waktu menunjukkan pada tanggal 7 November 2011. Kematian dari Dagger membuat keluarga Manfredi terpukul. Sabrina pun menyaksikan berita kematiannya. Kembali ke Filippo yang berada di sebuah rumah makan, dia didatangi oleh samurai. Dan rupanya samurai telah mengetahui semua kejadian belakangan ini. Dan terungkap di sini, Manfredi, kakaknya Dagger, adalah penjahat yang paling ditakuti di Roma. Lalu terungkap fakta lain. Aureliano yang diutus untuk membunuh Dagger, dia juga bukan gangster sembarangan. Dia mempunyai julukan nomor 8. Karena masalah ini, Filippo semakin terancam. Samurai lalu menawarkan perlindungan untuknya. Tentu saja tidak gratis. Samurai menginginkan undang-undang segera diberlakukan tentang amandemen pembaruan pinggiran kota di pinggiran pantai Ostia. Filippo pun memperingatkan kembali Sabrina untuk tutup mulut dan tidak pulang ke rumahnya. Sabrina balik mengancam dia untuk menyimpan seluruh foto dan video kesenangan mereka hingga narkoba yang sering mereka pakai yang bisa membuat Filippo hancur di dunia politiknya. Samurai yang dihormati oleh seluruh mafia Italia mendatangi Aureliano. Dia memperingatkan untuk menjaga sikapnya terlebih tentang aksinya membunuh Dagger. Mereka sedang menanti undang-undang untuk mewujudkan Ostia seperti Las Vegas. Karena jika ini berhasil, seluruh mafia di sana akan menjadi miliarder. Sabrina yang menginap di rumah Sebastian, dia menceritakan semua masalahnya. Fakta ini rupanya dimanfaatkan oleh Sebastian untuk membayar hutang ayahnya. Dia pun pergi mengunjungi Manfredi dan memberitahu Manfredi bahwa pelaku pembunuh adiknya adalah orang yang mempunyai julukan nomor 8. Karena bocoran fakta itu, Sebastian pun berhasil dan villa miliknya tidak jatuh ke tangan Manfredi. Namun di samping itu semua, sepertinya peperangan antar kedua gangster akan terjadi. Setibanya di rumah, Sebastian melihat ada Sabrina yang sudah menunggu di ranjang. Dan tak lama setelah itu mereka pun akhirnya celepot. Kemudian di sebuah mall, Aureliano yang sedang bersama pacarnya, dia dibuntuti oleh anak buah dari Manfredi. Aureliano pun tertembak di perutnya, namun dia berhasil diselamatkan oleh Mirko. Waktu menunjukkan tanggal 9 November 2011. Filippo berhasil membuat tawaran kepada teman politiknya untuk meloloskan undang-undang. Samurai rupanya mempunyai seorang penyuplai dana dari seorang pimpinan Vatikan. Sebastian menghadapi masalah baru. Manfredi sekarang mengincar Sabrina karena Sabrina sebelumnya meminta tolong Dagger adiknya. Sabrina pun dibawa ke markas Manfredi karena terancam Sabrina membocorkan nama Filippo Malgradi. Kembali ke Aureliano yang memutuskan untuk bersembunyi di sebuah pinggir pantai karena janjinya kepada samurai dia tidak boleh membuat ulah. Namun pacarnya Viola sepertinya geram. Dia meminta kepada Mirko untuk mengantarnya ke Roma.
Bukannya pergi ke salon, dia malah membunuh anak buah Manfredi yang sebelumnya mencoba membunuh pacarnya. Tanggal 10 November 2011, samurai bertemu dengan Manfredi untuk menghentikan peperangan ini. Karena di sisi lain, samurai ingin fokus pada proyeknya. Tapi Manfredi merasa harga dirinya sudah diinjak-injak, terlebih adik dan keponakannya tewas oleh kelompok nomor 8. Samurai pun di sini mengancam jika tidak menghentikan peperangan ini, maka dia akan turut serta dalam peperangan mereka. Manfredi pun lalu memutuskan untuk mendatangi rumah Filippo dan mengancamnya, bahkan dia menculik anaknya. Di sini dia meminta Filippo untuk menghalangi pengesahan undang-undang, dan Manfredi menginginkan bagiannya sebesar 20%. Keinginan dari Manfredi ini terbalik dengan keinginan dari samurai. Filippo pun langsung bertemu dengan samurai. Dalam kesedihan dan kemarahannya, dia meminta pertolongannya. Lalu samurai bertemu dengan Aureliano. Karena masalah yang ditimbulkan oleh Viola pacarnya, memaksa samurai harus membuat kesepakatan dengan Manfredi. Aureliano pun tidak terima dengan keputusan itu, bahkan samurai memanggil Viola dengan sebutan pecandu. Mereka pun tidak menemukan kesepakatan di sini. Hingga akhirnya di tanggal 12 November 2011, mayat Elena akhirnya ditemukan oleh kepolisian. Samurai datang ke tempat persembunyian Aureliano. Dia dan anak buahnya menghabisi mereka di sana. Viola yang sedang dalam pengaruh narkoboy, dia melihat pacarnya dihabisi sambil menangis dan dia berusaha sembunyi di balik lantai rumah itu. Di sisi lain, di gedung parlemen majelis mengesahkan undang-undang. Tapi di satu sisi Perdana Menteri mundur. Artinya sangat kecil Filippo dapat terpilih kembali menjadi anggota parlemen. Terlebih kejaksaan daerah memerintahkan anggotanya untuk menangkap Filippo dikarenakan kasus pesta seks yang membuat Elena tewas. Kembali ke Sebastian yang berusaha mendapatkan kembali villanya dari Manfredi. Namun ya namanya penjahat, dia tidak semudah itu untuk mendapatkan villanya. Yang ada Sebastian malah dipukuli. Merasa janjinya tidak ditepati, Sebastian memukuli Manfredi ketika dia baru pulang, lalu diseret ke anjingnya sendiri hingga dia tewas. Lalu berpindah ke samurai yang akan keluar dari rumahnya, dia sudah dihadang oleh Viola. Dia menembak mati samurai dikarenakan telah membunuh pacarnya, dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Subura ini? Kesimpulan dari film ini yaitu film politik yang dibumbui dengan aksi dari gangster dan mafia yang berada di daerah sana. Dan ternyata untuk mengesahkan undang-undang saja, di belakangnya banyak campur tangan dari mafia ataupun dari gangster. Demi mencapai kepentingannya masing-masing. Untung di Indonesia nggak kayak gitu guys. Enggak kan? Untuk masalah politik mah aku mah nggak ikut campur guys. Mending ngopi bareng kalian anjing. Juara. Oke guys, cukup sekian alur cerita dari film Subura ini. Seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.